Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Namaku Mirna. Aku tinggal bersama suamiku Ibnu dan anak perempuan kami yang baru berusia 4 tahun, Ririn. Kami tinggal di desa kecil yang tenang, di mana semua orang saling kenal. Tidak pernah terpikirkan bahwa malam itu akan menjadi titik balik hidup kami. Sudah sejak kemarin Rin jadi aneh. Ia rewel bukan main. Biasanya anak itu ceria, mudah diatur, tapi sekarang maunya hanya menemplok kepada ayahnya. Bahkan waktu suamiku berangkat kerja pun Ririn merengek ingin ikut. Ketika aku tanyai, dia tidak bisa menjawab, hanya bilang mau sama bapak aja. Aku pikir mungkin dia capek atau badannya gak enak. Tapi setelah diberi susu, diberi mainan, bahkan digendong pun tetap rewel. Sampai sore menjelang malam, Ibnu pulang kerja dan langsung bertanya, "Kok Ririn nangis saya, Bu?" Aku jawab, "Katanya minta boneka, Mas." Ibnu langsung menggendong Ririn, menenangkannya. "Yonduk, bar maghrib bapak tuku boneka, tapi kudu meneng yo." Anehnya, Ririn langsung diam sepenuhnya, kayak ngerti betul bahwa ayahnya bakal pergi beli boneka buat dia. Ibnu lalu mandi, sholat maghrib, dan pamit. Tapi saat Ririn mau ikut, Ibnu mendadak melarang. "Dewi ae, Bu, biar cepet." Itu kalimat terakhir yang kuingat darinya. Jam 8 malam, Ibnu belum juga pulang. Aku mencoba telepon, tapi tidak aktif. Aku tanya tetangga, warung depan, pos ronda, tak satu pun melihat Ibnu. Jam 10 malam, aku panik. Aku dan beberapa tetangga coba menyusuri jalan arah pasar, karena di sanalah biasanya orang beli boneka atau mainan anak. Lalu datang kabar yang membuat tubuhku lemas. Di grup WhatsApp warga, Pak RT kirim pesan, barusan warga tangkap maling motor di dekat kebun belakang. Udah dihajar sama anak-anak ronda. Langsung dibawa ke balai desa. Mohon warga tenang. Aku tak berpikir apa-apa. Tapi 5 menit kemudian Jepri, salah satu pemuda ronda, datang ke rumah kami. Wajahnya pucat. "Bu Mirna, tolong ke balai desa sekarang." "Kenapa?" "Cepet aja, Bu." Aku lari. Sesampainya di balai desa, tubuhku hampir ambruk di lantai. Terbujur tubuh suamiku Ibnu. Wajahnya penuh lebam, kepalanya luka parah, baju kerjanya robek-robek, dompetnya tergeletak tak jauh dari tubuhnya. Itu suamiku," aku berteriak. Pak RT, Hasan, Heri, Joni, dan Jepri berdiri terpaku. Wajah mereka pucat, tak percaya. Tapi dia lari dari arah kebun. Kami pikir dia maling. Salah satu dari mereka mencoba membela diri. "Dia keluar habis maghrib buat beli boneka anak kami. Dia bukan maling."
Keesokan harinya, berita tersebar cepat. Polisi datang, tapi warga saling tutup mulut. Mereka mengaku tak tahu siapa yang pertama memukul. Mereka bilang semuanya spontan. Jenazah Ibnu kami kuburkan siangnya. Ririn tak berhenti memeluk boneka lusuh yang diberikan tetangga. Tapi ia terus bergumam, ini bukan boneka dari bapak. Sudah seminggu lebih sejak kematian Ibnu, namun teror tak kunjung berhenti. Hasan tiba-tiba memesan setiap malam jam 8, tepat waktu saat Ibnu dulu pergi. Hari mengaku selalu melihat bayangan pria berdiri di depan rumahnya. Joni, salah satu pemuda yang paling aktif saat pengeroyokan, suatu malam pulang melewati kebun belakang, lokasi di mana Ibnu dipukuli hingga tewas. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin seolah berhenti, daun-daun tak bergerak, namun keringatnya justru mengucur deras. Saat melewati tikungan gelap itu, langsung langkah Joni mendadak terhenti. Di bawah pohon bambu tua, ada sosok putih berdiri. Bukan berdiri seperti manusia, tapi tegak kaku, dengan wajah terbalut kain kafan. Dan dari sela lipatan wajahnya menetes cairan merah segar. Perlahan, cairan itu jatuh ke tanah, menimbulkan suara yang menggema, menusuk jantung. Joni terpaku, tubuhnya ingin lari, tapi kakinya beku. Sosok pocong itu hanya berdiri, namun matanya dari balik lubang itu tatapannya begitu dalam, penuh amarah dan kecewa. "Aku bukan maling," terdengar lirih dari arahnya. Joni menjerit sejadi-jadinya dan lari tunggang langgang hingga jatuh terguling di jalan desa. Pak RT pun mengalami kejadian yang sama. Malam itu ia pulang dari pos ronda. Jalannya sepi. Sesampainya di depan rumahnya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di teras. Ketika didekati, ia terkesiap. Itu pocong dengan wajah hancur, berlumur darah, dan tulang pipi terbuka. Pak RT gemetar sambil mundur. Sosok itu tidak bergerak, tapi kemudian boneka kecil berlumur darah jatuh di kakinya. Di rumah, Mirna juga mulai merasakan hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Suatu malam, ketika sedang melipat pakaian di kamar, terdengar suara tawa Ririn dari ruang tamu. "Bapak, ayo main yuk." Mirna mendadak terdiam. Dengan langkah perlahan, ia keluar kamar. "Ririn ngomong sama siapa, Nduk?" tanyanya dengan nada datar tapi gelisah. Ririn menoleh dan menjawab polos, "Sama bapak, Bu. Bapak udah pulang." Jantung Mirna seperti jatuh ke parut. Matanya membesar. "Mas Ibnu." Mirna mengajak Ririn masuk kamar. Tapi ketika ditinggal sebentar ke dapur, tawa Ririn kembali terdengar. Bukan tawa biasa, tapi tawa yang bercampur gumaman tak jelas. "Bapak, ayo kejar Ririn. Sini, Pak, sini." Dengan gemetar, Mirna mengintip dari balik celah pintu, dan ia membeku. Di ruang tamu ada pocong. Pocong itu mengangkat tangan seolah mengajak bermain. Ririn tertawa dan lompat-lompat di depannya. Mirna langsung menutup mata. Mulutnya komatkan membaca doa. Saat ia membuka mata lagi, pocong itu sudah menghilang.
Hanya Ririn yang berdiri sendiri sambil berkata, "Bapak bilang nanti ketemu lagi, Bu." Mirna tak kuasa menahan tangisnya malam itu. Kejadian demi kejadian terus berlanjut. Kelima pelaku, Pak RT, Hasan, Jepri, Heri, dan Joni mengalami hal-hal aneh. Dari mimpi buruk, suara jeritan tengah malam, hingga penampakan pocong berdarah di pekarangan rumah masing-masing. Jepri bahkan pernah mendengar suara ketukan di jendela kamarnya jam 2 dini hari. Ketika dibuka, boneka kecil tergantung di luar dengan secari kertas bertuliskan, "Janji belum terpenuhi, janji belum kutepati." Mereka tak sanggup lagi, jiwa mereka hancur, ketenangan tak pernah kembali. Satu malam mereka berkumpul diam-diam, lalu berangkat ke kantor polisi desa. Di hadapan petugas, mereka menyerahkan diri. "Pak, kami yang membunuh Ibnu. Kami salah. Kami kira dia maling, tapi ternyata dia hanya suami yang mau beliin boneka buat anaknya." Pak polisi hanya menunduk lama. Sebelum mengambil surat berita acara, kasus itu pun dibuka kembali. Warga mencoba memanggil ustadz, kiai, bahkan paranormal. Semua bilang hal yang sama. Arwah Ibnu belum tenang. Ia mati dalam keadaan tak berdosa, dihajar rame-rame, dan tak bisa menepati janjinya pada anaknya. Tapi kini keadilan mulai ditegakkan. Ada yang harus minta maaf langsung, kalau tidak arwahnya akan tetap gentayangan, kata seorang ustadz. Aku hanya bisa berdoa agar arwah suamiku tenang dan almarhum Mas Ibnu memaafkannya. Dan Ririn masih suka berbicara sendiri. Sesekali berkata, "Bapak bilang Ririn harus jadi anak baik biar bisa ketemu Bapak di mimpi."